Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penilaian dampak dinamis berbasis aset dari serangan kiber untuk analisis risiko dalam sistem kontrol industri. Jadi di sini data asetnya berupa hardware. Dampaknya, yang pertama ada pengetahuan umum aset. Di sini ada ICS. ICS adalah kumpulan aset melalui pendekatan pemodelan sistem berbasis ontologi. Sistem dapat digambarkan dengan beberapa atribut mendasar, misalnya tujuan, fungsi, perilaku, dan struktur yang pada dasarnya mewakili aspek-aspek tertentu dari aset. Di sini ada 5 sifat-sifat dasarnya. Sifat dasar aset. Yang pertama, konstruksi, fungsi, kinerja, lokasi, dan bisnis. Konstruksi dia menyangkut informasi mekanik atau sifat konstruksi seperti dimensi. Fungsi itu sendiri mencakup dengan koordinasi perilaku yang digabungkan dari suatu aset. Sedangkan kinerja yaitu seperti batas, tekanan, atau reaktor. Sedangkan lokasi itu berbentuk lokasi relatif atau lokasi absolut. Dia itu merupakan posisi. Bisnis dia itu masuk aspek komersional dari suatu aset seperti harga, biaya pemeliharaan, atau penggantian. Next. Terus di sini ada tinjauan singkat PNS. PNS adalah alat pemodelan grafis dan matematika untuk mengatur persamaan keadaan, persamaan aljabar, dan model matematika lainnya yang mengatur perilaku sistem dalam setengah abad terakhir. Terus itu aja deh. Terus di sini ada arsitektur penilaian dampak dinamis. Yang pertama, arsitek penilaian dirancang berdasarkan aset dinamis, dampak serangan siber untuk analisis risiko. Terus ada dampak keduanya, yaitu terdiri dari 2 fase. Yang satu analisis propagasi dampak dan kuantifikasi dampak. Dalam fase pertama ada info serangan siber yang terdeteksi disuntik ke dalam model asetnya. Terus ada yang fase keduanya itu menggabungkan perilaku abnormalnya yang diidentifikasi dengan pengetahuan multidomain. Apa bahayanya? Bahayanya mungkin terjadi dan badan-badan terpengaruh bahaya dianalisis dan diukir. Selanjutnya ada pemodelan berorientasi objek dari aset tingkat komponennya. Di sini dalam hal aset, setiap aset itu memiliki perilaku dan atributnya sendiri. Aset itu berinteraksi dengan yang lain melalui input dan outputnya. Dengan demikian, model aset tingkat komponen terdiri dari 2 bagian struktur. Yang pertama, struktur eksternal, dan keduanya itu struktur internal. Nah, di sini ada struktur eksternalnya terdiri dari 1 set port digunakan untuk menerima dan mengirim pesan. Terus struktur internalnya itu sendiri mencirikan fitur perilaku internal suatu aset. Ada di sini di sini memperlakukan setiap sebagian terang server tunggal. Nah, di sini ada
perangkat pengawas. Perangkat pengawas biasanya mengubah pengaturan kontrol dan juga memantau keadaan suatu proses. Perangkat pengawas ini biasanya dibaca dan menggunakan parameter proses yang diterima dari tempat buffer input MVI dan menampilkannya di MPI sehingga dapat memantau keadaan sistem. Di sini ada pengendali. Pengendali itu sendiri yaitu pengontrol dikonfigurasi ulang oleh perangkat pengawasan secara tidak teratur. Terus ada aktuator. Aktuator itu komponen mesin yang bertanggung jawab untuk memindahkan atau mengendalikan mekanisme atau sistem untuk menyelesaikan tindakan kontrol dalam ICS. Terus di sini ada unit proses. Dalam unit proses itu ada ICS. Karena persyaratan yang berbeda, ada banyak proses fisik yang berbeda yang dipegang oleh unit proses yang berbeda. Secara umum, hubungan input-output dari proses fisik umum dapat dijelaskan dalam kelompok persamaan diferensial atau perbedaan berdasarkan hukum dalam fisika, kimia, dan lainnya. Ada di sini sensor. Sensor sendiri itu keadaan proses yang dikendalikan, dapat diukur dengan sensor itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan juga konstruksi model aset tingkat sistem. Dalam setiap model aset tingkat komponen, port input digunakan untuk memasukkan parameter input dan port output menunjukkan hasil. Hubungannya port sama port input dan port output itu dapat digunakan untuk menyinkronkan model aset tingkat komponen ketika mereka disintesis. Menurut hubungan interaktif antara aset, model aset tingkat sistem dapat dibentuk. Di sini ada serangan pemodelan dalam model aset. Sekali lagi, ini itu termasuk aset hardware yang disability itu. Di sini ada serangan cyber pada ICS, umumnya bertujuan untuk mengkompromikan aset atau mengganggu saluran komunikasi. Mereka dapat secara luas diklasifikasikan menjadi serangan penipuan dan penolakan layanan, menyerang dari perspektif efek serangan cyber itu sendiri. Di sini ada masing-masing rentang yang masuk akal. Di sini ada beberapa variabel yang dimanipulasi. Pokoknya serangan pemodelan dalam bentuk ini. Yang pertama ada serangan penipuan. Serangan penipuan itu menghasilkan hilangnya integritas. Pesan tujuan yang diterima yang mungkin berasal dari musuh atau sumber yang dikompromikan mungkin memiliki offset dari nilai yang diharapkan. Yang kedua, serangan DOS. Jenis serangan ini menyebabkan hilangnya ketersediaan yang membuat saluran komunikasi macet di antara perangkat dan membuat sinyal tidak dapat mencapai tujuannya. Jadi ini serangannya masuknya di saluran komunikasinya. Jadi dia menyerang sinyalnya. Seperti itu. Di sini ada dynamic impact penyelesaiannya virus cyber ini. Yang satu, analisis
propagasi dampak serangannya.